Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wening Tias dengan NIM 2419123206011. Saya merupakan mahasiswa aktif Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kontrak mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi terkait 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu bahwa pendidikan kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat itu berdasarkan 8 kompetensi utama? Oleh karena itu, saya sebagai seorang mahasiswa kesehatan masyarakat ingin sedikit menjelaskan mengenai 8 kompetensi utama itu. Yuk simak video ini sampai selesai. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat yaitu: pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skill. Kompetensi ini mencakup banyak hal, seperti kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, serta menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, mampu menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, mampu mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, serta mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lain, mampu meminta input dari individu dan organisasi, mampu melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, mampu menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarkan informasi, mampu memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, dan mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Masyarakat memiliki budaya dan latar belakang yang beragam. Satu budaya dengan budaya lainnya pasti memiliki aturan yang berbeda. Oleh karena itu, sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Mampu mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Adanya keberagaman dalam masyarakat menuntut untuk mampu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mampu mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, mampu menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam program kebijakan dan program kesehatan, serta menginformasikan kebijakan, program, dan sumber daya kepada masyarakat. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar, mampu mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, mampu mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill, mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mampu mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mampu menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mampu menerapkan keterampilan
keterampilan dasar hubungan antar manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik. 8. Atau yang terakhir, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Mampu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas. Mampu mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis. Mampu berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, serta mampu mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyimak video saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.